Kalau menurut iman kekristenan, Yesus adalah Tuhan. Oke, Yesus Dan adalah terpungkiri Tuhan. itu. Sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Tuhan, berarti Tuhan pernah mati kalau dalam Kristen. Sekarang, Jelas. Pernah bangkit, pernah mati, Oke, jelas. Tuhan pernah mati di dalam Kristen. Ya, Sekarang itu di 1 keimanan. Timotius 6 nomor 16 tertulis, Allah yang bersemayam dalam terang yang terhampiri tidak mengalami maut, berarti tidak pernah mati. Nah, yang disinilah kemudian timbul pertanyaan. Menurut Musa dan Yesus, Tuhan itu tidak pernah mati karena memang manusia mati kalau memandang dia. Keluaran 33:20, 1 Timotius 6 nomor 16. Tetapi menurut Kristen, Tuhan itu mati setelah melihat manusia. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau Anda tidak mengerti konteks itu, rasakan sendiri. Itu ya Coba. gimana lah. Itu akibat Ya, kebodohan dirasakannya. Anda. Udah. Kebodohan. Ini Konteks sudah main itu, bodoh-bodoh. konteks itu, ya jelas lah. Ya namanya nggak ngerti kan jelas. Kita pengen tahu maka Iya, dijelaskan. benar. Coba jelaskan. Makanya saya katakan tadi, derita kamu semua itu kalau nggak ngerti, biar saya jelaskan didengar. Sekarang saya tanya, yang menebus dosa Kristen ini Tuhan atau daging? Jawab. Tuhan atau daging Tuhan yang menebus dosa Kristen? Sebenarnya jawabannya harusnya panjang Bang, lebar. Oh, Kalau panjang ya. kita Dipersingkat Bang Suki agak supaya singkat pulsa ya. Soalnya Tuhan firman yang jadi manusia. Nah, firman-Nya itu kekal, firman-Nya itu setia dan taat, dia hidup. Nah, dia hidup lalu dibunuh, ya tetap hidup, Bang. Nah, firman-Nya dibunuh. Beda. Buset, kok firman dibunuh? Maksudnya Mana itu? kan dia jadi Itu yang tadi kamu kutip Yohanes 8 23 sampai 24. Tapi ini di Yohanes juga. Yohanes berapa ini? Yohanes 17. Nah, ini. Ini coba saya gedein dulu. Open cam-nya dulu. Ini ya. Yohanes 17:14, Yohanes 17:15, Yohanes 17:16. Coba Bang Suki. 17 dulu. 17 Nah, ya. coba dibaca dari 14-nya. Kamu kan punya Bible 14 itu. ya. Ada 14 sampai 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, siapa itu mereka? Bang Suki, siapa yang mereka bilang Yesus? Itu murid-muridnya. Nah, bukan dari dunia toh? Kira-kira siapa itu? Jadi bukan dari dunia, maksudnya begini Bang Al. Coba. Saat orang menerima dia dan hidup seperti yang diajarkan, itu orang itu dikatakan sebagai sudah tidak hidup di dalam kegelapan. Dia menerima terang. Terang itu dari sorga, tidak dari dunia. Jadi semua orang yang hidup di dalam kasih, dia memiliki terang. Iya. Iya. Kalau jadi begitu, yang di bawah Islam juga kasih terang dong. Kalau itu kembali lagi ke kasih-kasih. Ini Bang Suki yang permasalahannya yang bukan dari dunia, yang dari surga. Itu kan yang Yesus bilang tiada seorang pun yang turun dari bagaimana narasinya? Tiada seorang pun yang mengenal Allah kecuali dia yang turun dari surga. Begitu. Iya. Nah, sekarang di ayat ini Yesus mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya. Di 16-nya, diulanginya lagi. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tidak ada di sini yang disebut kasih, tidak ada juga disebut tentang yang jahat, dan sebagainya. Ini yang kita permasalahkan, yang bukan dari dunia ini siapa? Tidak ada juga terang-terangan di sini. Iya, jadi begini Bang Al. Poinnya sekarang harus yang diperhatiin ya, kita fokusnya. Allah itu kasih.
Oh, kasih Jadi lagi. segala sesuatu yang diajarkan itu adalah kasih sebenarnya. Mau Kasih. diujabarkan bagaimana dengan kalimat kata yang berbeda, tetapi intinya sebetulnya kasih. Oke, Gitu. gini Bang Suki, Nah, kami itu dia itu sebagai terang. Ah, oke. Kami itu penasaran Bang Suki, Iya. sebagai orang Islam yang seakan-akan tiada kalimat kasih-kasih, anggap sajalah tidak ada ya. Karena kalau Kristen itu kan ketika ditanya ajaran apa Yesus yang diikuti, tidak ada lain tuh kalimat pasti kasih itu. Benar, Coba Bang. kira-kira di dalam Kristen itu kira-kira apa ajaran kasih yang tidak ada dalam Islam? Coba. Ya itulah, makanya saya bilang begini Bang, Alkitab ini mengakomodasi seluruh manusia. Pertama, yang perlu dicatat, baca di Yohanes 1 Bang. Ya, ini saya baca nih, ini buat semua kok, bukan buat orang Kristen, bukan, semua manusia. Jadi, Yohanes 1 ayat 29. Ya, gimana? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Selesai, semuanya sudah dihapus Bang. Oh, Maksudnya, anak domba lagi ya. iya kan penebus Bang. Domba itu kan kalau di Taurat itu kan menebus dosa per satu orang ya. Tetapi anak manusia ini, domba Allah yang dari sorga ini menghapus dosa dunia. Dari Dosa Adam dunia. sampai iya. Bose. Jadi semuanya ini termasuk Bang Al-Hidayah, kita semua telah ditebus. Selanjutnya ya, karena dia telah Waalaikumsalam menebus, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam karena warahmatullahi dia Ya, Oke. lanjut. ya, Iya, tadi Bang karena- Suki saya putuskan dulu supaya nanti ke teman-teman muslim yang lain. Intinya boleh. begini Bang Suki. Ketika saya bertanya kepada jangankan Bang Suki ya, pendeta-pendeta juga saya tanya. Di manakah tertulis ajaran kasih di dalam kekristenan yang tidak dilakukan oleh Islam? Itu pasti nanti datangnya jawabannya ke anak domba yang disembelih, penebus dosa dunia, dan apa kata yang muter-muter lah gitu. Sebab itulah teman-teman kenapa saya itu tidak bertanya kepada Kristen, kenapa begitu. Sebaliknya, dalam Islam kalau ditanya ajaran kasih apakah dalam Islam yang tiada dalam Kristen, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja tidak ada di Kristen. Artinya apa Nah, tuh, Bang? jadi kalau Islam bernarasi kasih bukan saja dengan perkataan, tetapi juga disertakan dengan data, fakta, realitas. Tetapi kalau dalam Kristen kasih, giliran ditanya kasih apakah di Kristen yang tiada dalam Islam, ya hanya tinggal mari kita berputar-putar. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini Bang, Putar-putar di sana maksudnya ya. silakan Bang. Bang, ini Bang siapa ini? Bang Sedar, aduh si Bang Arius ini. Arius, siapa ya? Arius kah? Bang Sedar Arios. Arius. Selamat malam Bang. Selamat Gimana malam. kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik-baik. sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, silakan teman-teman Muslim. Ini kebetulan kita kedatangan tamu ini yang luar biasa. Mereka ini sebenarnya orang yang santai-santai gitu. Jadi jangan kita bernarasi yang memaksa sehingga perdebatan Bang ya. Kita santai aja. Ingat kita ini Muslim rahmatan lil alamin. Jadi kita bernarasi yang sesuai dengan Bang. data. Saya ingin belajar ya mendengar. Iya, Jangan bagus, tanya bagus. saya lah. Oke, silakan teman-teman Muslim. Di sini ada Bang Rio, Bang Elis, Bang Padli, si Bang Mutazam ini si Bang Darman kah? Saya Bang Darman? Muhammad Fauzi yang dari Malaysia. Sama si Bang Cicak. Oke, silakan tafadhal semuanya. Saya moderator. ingin bertanya. Bang Suki, Iya. Bang Suki, saya mau tanya, ini kan temanya tentang ajaran kasih. Kira-kira kalau membunuh ibu kandung itu termasuk ajaran kasih atau berdurhaka atau berdosa? Dia membunuh ya berdosa, Bang. Bukan kasih. Membunuh istilahnya mencabut nyawanya itu. Iya, kalau ada anak membunuh orang tuanya, jangankan orang tuanya ya orang lain aja kalau dibunuh dia udah salah, dia jahat. Apalagi orang tuanya yang Oke, melahirkan, kan gitu. Oke, betul. Ya, setuju, saya setuju itu. Betul. Setuju kan? Oke. Boleh Saya kunci ya. boleh Iya, nanya iya. satu Bang Suki?
Boleh, boleh. Bang Alis, bentar potong bentar Bang Alis ya. Saya mau nanya nih Bang Suki. Hmm. Kasih itu definisinya apa sih bagi abang? Nah, ini dia. Benar Definisi juga nih. kasih. Jadi kasih bukan dorongan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tapi adalah suatu keberadaan diri di mana orang itu di dalam segala hal yang dia lakukan sesuai dengan kehendak dia atau sesuai dengan pikiran perasaannya. Jadi ada suatu perubahan diri kodrat. Tadinya manusia itu berkodrat dosa yang selalu meleset dalam tindakannya, dia memperbaiki hidupnya dan memiliki kodrat ilahi. Itulah kasih. Jadi orang itu seperti Kristus, seperti Bapaknya sendiri. Jadi Yesus memperkenalkan Bapa di sorga. Jadi ada relasi, sama seperti kita punya orang tua Bapak, kita menurunkan, orang tua menurunkan DNA, sifat, karakter. Itulah kasih. Bapak itu kasih supaya kita memiliki kasih. Saat kita Bapak mengenal kita dan kita membagi kasih kepada yang lain, sama seperti Bapak mengasihi saya, dan saya harus berbagi kasih. Dan teruslah estafet kasih itu. Dan kasih itu tidak pamrih, kasih itu tidak berbuat jahat, kasih itu penggenapan hukum Taurat. Makanya hukum-hukumnya sifat beragama, sifatnya seremonial, ritual, liturgis itu nggak ada, nggak perlu. Itu hanya sarana dulu. Tapi kalau sekarang ada agama yang begitu, bagus, boleh. Tetapi yang utamanya bukan itunya. Yang utama itu setelah dia melakukan itu, dia harus punya kasih. Makanya dikecam oleh Yesus orang-orang Yahudi yang hanya pinternya bersembahyang, beragama, dia panggil-panggil Tuhan, 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 dan pakai suara kenceng-kenceng di tengah jalan, tetapi berbuat jahat. Nah, nggak ada kasihnya, nggak ada gunanya. Kan Yesus bilang, pada saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam hidupnya, segenap hidup 24 jam. Jadi nggak ada waktu untuk, wah ada waktu sembahyang, ada waktu. Nggak ada. Karena 24 jam itu bagaimana pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita ucapkan, kita rasakan dalam jiwa pikiran kita, ini jahat enggak di mata Tuhan. Sebab pikiran pun sudah bisa berdosa kalau kita menilai sesuatu yang jahat tentang orang lain, apalagi tentang Tuhan. Itu udah jahat. Kita baik dilihat, nampak kita bisa berbuat baik, kata-kata bisa berbuat baik. Kelihatannya, tapi hatinya kurang, nggak sepadan dengan apa yang diucapkannya. Ini jahat. Jadi kasih itu bulat. Apa yang ada dalam diri, hati, pikiran, nampak dalam sikap perbuatannya. Nah, itulah kasih. Jadi Bapak itu kasih, bagaimana orang itu jadi kasih. Itu kasih. Udah menjadi berkodrat ilahi. Jadi kalau di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kalau di Filipi 2 tuh ayat 5-6, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kristus ini kasih dari Bapa itu sendiri, dan Kristus punya kasih. Pikiran perasaannya itu pasti segala sesuatunya hal-hal yang baik, berkenan, dan bahkan sempurna. Jadi kasih itu begitu, Bang. Jadi saya punya kasih nih, misalnya saya punya kasih kepada Abang. Tujuan saya bagaimana saya mengasihi Abang dan Abang tidak membenci saya. Saya berbuat sikap baik-baik mana supaya Anda tidak melakukan sesuatu yang jahat. Nah, itu maksudnya. Kalau saya melakukan sesuatu pertanyaan atau perdebatan sehingga membuat Abang marah, wah saya jadi salah. Saya harus redam itu. Saya nggak membuat, jangan sampai membuat Abang jadi marah, jadi dendam. Karena kata-kata, mungkin kata-kata saya baik, tapi kalau ditanggapin jahat, ditanggapin negatif, saya harus stop. Berarti dia belum bisa nerima itu. Nah, nanti mungkin cara yang lain supaya nanti bisa mendengar. Itu namanya kasih. Jadi jangan sampai membuat orang tuh jadi benci, jadi amarah, jadi kesel, atau jadi dirugikan. Jadi apa gimana, pokoknya membuat orang itu jadi berdosa. Itu bukan perbuatan kasih. Kasih membawa kasih gitu. Jadi tidak bisa orang mengasihi orang lain sebelum dia mengasihi diri sendiri. Itu mustahil. Makanya orang itu harus memiliki kasih dulu segenap hidupnya, dia baru bisa mengasihi orang lain. Karena terpancar di dalam
mulutnya, perkataannya. Sebab kalau orang bisa bilang saya belum, kata-kata saya sih kasar tapi hati saya baik, nggak mungkin. Jadi setiap pohon terlihat dari buahnya. Buah itu nampak kan hasil dari pohon itu sendiri, cerminan dari pohon itu sendiri. Nggak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, nggak ada. Pasti hasilnya buruk. Yang Sudah, Bang Suki. pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ya, lanjut Bang. Simpelnya ajaran kasih itu kan, ajaran kasih ini kan, definisi kasih ini kita untuk berbuat baik sesama, saling Iya, mengasihi iya. sesama umat manusia. Itu dibilang dengan Bang Al itu tadi. Saya ingin melengkapi sedikit. Untung saja tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di dalam ajaran Kristen. Makanya Bang Al tadi nanya, cari satu ajaran Islam yang tidak ada yang menyebut tentang kasih. Iya, itu baik Bang. Makanya tadi saya bilang, Bang Al bilang di Al-Quran banyak ajaran tentang kasih. Wah, baik sekali. Saya mendukung itu. Bahkan saya juga mau menyampaikan sikap-sikap perbuatan itu. Nah, supaya dikenakan. Coba ya, salah satu teman kita di live TikTok ini ya, dia ngaku sendiri. Dulu itu dari teman kamu ya, jadi dia Muslim, dia wanita ya. Mungkin kamu tahu lah. Dia bilang waktu saya live, dulu saya keras sekali. Saya nggak bisa nerima begini-begitu. Tapi setelah saya ngobrol sama Suki, sama si A, si B, bahkan saya ngobrol sama Oten-Oten, saya berubah loh. Bahkan terjadi waktu itu, dia waktu live, ada Kristen yang masuk. Dia marah-marahin tuh. Kristen ini malah marah-marahin. Hebatnya nih si orang ini, dia bilang, terus. Saya nggak bakal marah kok. Kamu kan katanya ajaran kasih. Saya malah mempraktekkan yang Yesus ajarkan. Saya percaya Yesus. Nah, ini yang benarnya. Ya sudah, Bang nggak Al, apa-apa itu bagi saya. di Tamali itu kalau mau naikin Bang Al. Bang Al. Halo Bang Al. Siapa? Bang Ala lagi. Di Tamali dari Kristen, daripada typing menghujat di bawah, mending suruh naik. Di Tamali. Coba teman-teman Kristen dibawa, kalau ada yang mau naik silakan. Injil saya dong. Injil saya di atas. Saya juga kalau bisa diinjili malam ini, saya maulah dibaptis. Iya. Jadi Enggak ada di Tamali. di Alkitab itu Gini Bang. Ini Bang. ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih Bang. Nggak sembarangan Benar. itu Bang. Iya. Benar sekali Bang. Artinya apa Bang? Seperti yang Yesus katakan. Ada orang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang berusaha, sedikit yang berhasil. Ya kan? Tadi perkataan juga Yesus juga, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu sama. Pintunya sesak, jalannya sempit, berat itu. Karena apa? Merubah kodrat. Selamat yang ditawarkan Yesus itu merubah kodrat. Yang tadi saya bilang harus jadi bulat kasih itu. Merubah kodrat. Nah, kalau orang bisa mengerti merubah kodrat, dia itu dimulainya dari batin, dari hati. Bukan dari lahiriahnya dirubah. Sikap perbuatan orang yang nampak itu bisa munafik, bisa diperagakan, bisa disandiwarakan di depan umum, di depan teman-teman saudara. Bisa, tapi batin nggak bisa. Sebab Tuhan melihat batin manusia itu. Nah, itulah yang mau diselamatkan. Jadi manusia batinianya. Soal tubuh fisik ini memang mudah bagi Tuhan, nanti dikasih tubuh lagi baru. Tetapi masalah batin, manusia sendiri yang harus mengerjakan. Tetapi kasih karunia itu, grace itu, hadiah itu sudah diberikan. Teladannya dan pengajarannya sudah diberikan. Yaitu Kristus Yesus. Itu Bang. Jadi pengajaran dia universal, kerjakan aja semua orang. Dia mau punya agama apa, B, C, D, nggak masalah. Bagi saya ya, saya nilainya begitu. Asal dia memiliki kasih, dia sampai ke surga. Ya kan? Sebab kalau ada ajaran mengatakan dia Oke, masuk sedikit surga, Bang Suki. Ya, Dari saya Bang Suki. ya. Ini saya pakai logika aja ya, karena Bang Suki juga bernarasinya logika. Kalau saya punya fotonya Bang Suki, lalu saya edit hanya pakai sepak saja, terus saya sebarkan ke seantero Indonesia, kira-kira itu saya menghina Bang Suki atau saya mengasihi Bang Suki?
Ya kalau mengubah wajah-wajah jadi buruk rupa atau jadi memberi informasi yang salah, ya tentu perbuatan Abang salah. Enggak, saya enggak merubah wajahnya fotonya Bang Suki. Saya cuma fotonya Bang Suki, saya edit, saya kasih sempak aja, lalu saya sebarkan ke seluruh seantero Indonesia. Itu saya dalam diksi kasih atau menghina. Iya, menghina. Salah itu, Bang. Kunci ya Bang ya, menghina Bang ya. Iya. Oke, Jadi jangan begini. Jadi ya, jangankan membenci Tuhan, membenci manusia sesama kita aja, itu nggak bisa masuk surga, Bang. Tapi diksinya Jangan yang punya surga gitu. Gini, Bang Suki boleh saya tambahin? Boleh. Bang Suki gini. Tadi Bang Alis membuat mengunci kalau Gini Bang, menyebut- sabar. Saya potong dulu. Itu Bang Suki arahnya ini kan ke Yesus Kristus, Bang, karena pakai sempak disebarkan ke Ya, dunia. itu. Mbak, Nah, seandainya- Pak Suki harus dulu seandainya- menganalisa perkataannya dia dulu. Gitu loh. jadi Nggak, tadi seandainya saya memahami saya, Bang. Cuman tadi kan jadinya orang itu jadi berbuat jahat. menaruh di internet atau di YouTube itu kan Yesus sedang mengalami hukuman gitu ya, disalib gitu. Terus itu termasuk ajaran kasih atau menghormati Yesus seperti itu, Bang? Penyalipan Yesus di atas kayu salib itu bukan murid-muridnya yang menyalibkan dan bukan orang mengikutinya dia, tetapi musuhnya, Bang. Iblis melalui apa? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kan tidak percaya Yesus, Bang, secara bangsa ya, tetapi murid-muridnya juga orang Yahudi. Nah, murid-muridnya menerima. Yang menerima bukan berarti dia yang membunuh, bukan dia yang menyuruh menggantung, enggak. Iya. Gitu. Ya, Kalau misalnya sedikit teknologi ya, sedikit Bang. saya tambahi Bang Ya, ya, ya. saya tambah ya. Dan itu sudah dinubuatkan Tuhan itu sendiri, Bang, bahwa itu dia akan disalibkan dan tidak bisa Iya. dicegah itu. Iya. benar, Bang. Betul. Seandainya gini, Bang, ada orang, bukan Yesus ya, ini orang-orang lain nih. Dia dihukum salib gitu ya. Terus dia dipakein itulah Kolor gitu, kolor. itulah pembungkus lato-lato gitulah. Pokoknya yang celana bawah aja gitu. Terus itu diberitahukan ke orang-orang tetangga, ke saudara, nih saudaraku mengalami penyiksaan, hukuman begini-begini. Itu kira-kira secara moral itu etis gak, Bang, dikasih tahu ke orang-orang gitu ya? Ya, kalau konteksnya untuk saudaranya sendiri dihukum Indonesia, ya nggak baik. Kan Bang Suki, gitu. saya dulu yang Pak, yang menjawab. Gini Bang ya, Iya. kata-kata dinubuatkan tadi itu sudah disutradaranya kan Tuhan Yesus Kristus sendiri, Bang. Dia sudah membuat seperti itu, bahwa muridnya mengajak dia supaya pergi, disuruhnya, Bang. Itu udah gak bisa dielak lagi. Oke. Iya. Oke, subhannya Yesus ya. Iya. Iya. Oke, berarti Yesus merencanakan itu semua gitu. Nah, gini, Bang. Sudah dinubuatkan. Iya. Gitu loh. sedikit Bang Yo, sedikit saya ingin Mana? narasi saya tadi, saya ingin menyambung. Korelasi kalau itu saya tadi menuju kepada Yesus yang dipakaikan celana kolor, ada ya pakai sempak ya. Korelasinya begini. Kalau saya sebutkan di antara banyak teman ini, saya cuma eksperimen ya. Siapa Tuhan yang tidak terlihat gitu ya? Di antara teman-teman dulu ya. Saya eksperimen ini saya. Muslim semua mengacung tangannya. Siapa Tuhannya yang pakai celana kolor gitu? Saya gitu. Yang pakai sempak aja. Ya teman-teman Kristen ini marah. Padahal kita kan membicarakan sebuah fakta yang telah disajikan berabad-abad ya. Fakta ini saja. Ini. Kalau memang itu ajaran kasih, kenapa ketika saya sebutkan fakta itu, teman-teman Kristen ini marah? Kamu tahu apa? Kamu penghinaan. Banyak macam. Ini itu fakta ada. loh ya. Boleh Iya, teman-teman fakta. boleh bereksperimen seperti apa yang saya eksperimenkan.
atau ditaruh di video, buktikan kalau omongan saya salah. Nah, itu korelasinya di situ, Bang. Iya, iya. Itu bagi saya ya Bang ya, kalau Abang menampilkan atau menarasikan fakta yang ada di Alkitab, itu tidak salah Bang. Tetapi kalau saya bertanya, kira-kira menurut Abang waktu menampilkan itu di internet, itu punya keinginan apa di dalam diri hati Abang? Itu aja. Kalau misalnya saya nih Kristen, terus saya bilang Yesus mati di kayu salib, dia telanjang, dia cuma pakai ini. Itu saya mewartakan dirinya dia, faktanya begitu, dengan kasih supaya mengerti bahwa dia telah mati di sana buat kita. Nah, tujuan Abang untuk menampilkan itu apa? Itu aja. Jadinya kan yang adanya hal ini tanggung jawabnya di Abang sendiri sama Tuhan. Tergantung maksudnya ya Bang Suki ya. Iya. Tergantung maksudnya ya. Kalau orang Iya. Kristen saya menampilkan begini, berarti saya sebagai orang Kristen tidak menghujat gitu ya. Tetapi ketika orang Islam ini loh, Tuhannya orang Kristen tuh begini loh kawan-kawan, kami menerangkan begini, hanya pakai sempak itu, kira-kira nggak marah ya orang Kristen dibilang gitu ya. Misalnya saya hanya menjelaskan loh, kalau Tuhannya orang Kristen tuh begini gitu. Kalau saya sih nggak marah Bang. Saya nggak bakal marah. Asal tidak ini ya ditambahin ledekan atau apa gitu ya. Tapi memang pakai misalnya, mohon maaf ya, misalnya pakai celana dalam aja gitu, nggak apa-apa ya. Kalau memang faktanya begitu nggak masalah bagi saya. Nggak masalah Bang. Yang masalah itu hanya pertanyaan saya, tujuan Abang, motif Abang melakukan itu apa? Itu aja. Hati-hati di situ maksud saya. Ya maksudnya Abang harus Itu mengerti, juga jangan Bang, dengan Kalau saya pribadi, Bang, tujuan saya itu bereksperimen, menguji ajaran kasih gitu. Oh ya bagus. Eksperimen yang menguji kasih. Kalau memang itu ajaran kasih, ketika eksperimen saya sebutkan Tuhannya siapa yang hanya pakai celana dalam, mereka kontak tanpa marah menjawab itu Tuhan kami yang kami cintai, bukan malah memarahi saya. Kan seperti itu korelasinya. Esensinya di dalam ajaran seperti itu. Kalau ajaran kasih kan mestinya begini ya Bang, kalau ditampar pipi kanan berarti kasih pipi kiri gitu kan. Mestinya kalau itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah gitu, harusnya begitu kan. Kalau ajaran kasih loh ya. Benar Bang. Itu gini, urusannya Bang. bukan sama manusia, karena urusan sama Tuhan. Tuhan Yesus itu selama hidupnya kan nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan kan, ya kan? Ya nggak Bang Genso? Kalau Bang Genso mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, benar ya? Yesus adalah Tuhannya Bang Genso ya? Bang Kenzo yang mana nih? Siapa Bang Kenzo itu Bang? Nggak ada Bang Kenzo di sini. Bang Suki. Ini. Ya, Oke. Ya. Ini alergi sama Bang Kenzo ini, jangan-jangan ada apa-apa ini, penasaran saya ini. Ini Bang ya. Jangan ada dendam pribadi nih sama. Nggak, Bang Iya. Suki, Bang Genso bukan. Jangan selalu DM mungkin. Nggak, suaranya seperti Bang Genso nih. Oh, enggak, bukan. Ini si Soki. Oh suaranya ya. Gini Bang Bang Suki, saya Bang Suki, jawab ya, Bang Suki, Ya. intermezzo. Saya jawab. Intermezzo dari saya Bang Sugi. Iya. Oh, silakan. Siapa? Gini Bang ya. Iya. Kalau dibilang Tuhan Yesus seperti abang bilang tadi, tapi dia pernah mengatakan begini Bang, tidak ada satupun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Iya. Mau tahu jawabannya Itu, Bang? Berarti kan Yesus nggak pernah ngaku dirinya Tuhan ya? Iya. Jadi gini Bang, itu mungkin banyak. Oke. Kalau Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu kita mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, terus itu kira-kira benar atau salah? Kalau memang dia bukan Tuhan, lalu dia mengatakan Tuhan, dia salah. Tetapi abang harus ngerti, Tuhan konteks di Alkitab itu berbeda dengan Allah. Tuhan ini diberi kuasa, Bang. Ya, diberi kuasa. Karena penguasa di bumi dan di sorga, ya manusia di bumi layak mengatakan dia Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya yaitu Bapa itu Allah yang satu-satunya. Karena dia punya firman, firmannya itu hidup. Nah, Maksudnya, ada realita konkretnya gitu, Bang.
Ya, maksudnya Bang Suki, Yesus itu memang Tuhan, tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, begitu maksudnya. Iya, Ya, memang kalau si Lamsin Tuhan juga bukan, manusia juga bukan. Makanya kamu bingung kan? Nah, itu makanya Tuhan datang ke dunia sebagai manusia. Nah, makanya bingung Gimana kan Bang kamu Suki? kan? Tuhan tapi bukan. Mm-mm. Ya, Bang Suki gimana responnya nih pertanyaan saya? Jadi ini penjelasannya gini Bang. Gini bang, Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan gitu. Terus gimana itu? Itu Iya. Jadi gini Bang, dia itu Tuhan, nggak perlu mengatakan dirinya Tuhan. Jadi dari fakta-fakta kehidupan dia, fakta di catatan di Alkitab itu menyatakan dirinya Tuhan. Oke, Sekarang- teman-teman, saya izin sedikit ya nanti sama Bang Suki. Ada yang belum kelar nih. Ini supaya kelar ini tentang Tuhan ini. Ya. Boleh, Ini Bang boleh. Suki, semalam ada dialog saya sama siapa? Ada satu pendeta ya di kumalnya siapa semalam itu teman-teman? Saya di kumalnya siapa semalam? Di kumalnya Malam op Oh, iya. ikut aku op. Ini dia mengatakan Yesus itu kan Tuhan Bang Suki ya, betul ya? Iya. Oke, yang menebus dosa Kristen itu Tuhan kan, betul kan? Kalau penjelasannya begini sih Bang. Misalnya coba ya, jelaskan dulu. misalnya Oke. ya, misalnya saya mau menebus sesuatu nih, ya menebus. Tapi menebusnya itu saya suruh orang Bang. Kira-kira saya tetap dikatakan yang menebus apa anak saya yang menebus Bang? Oh, jadi Tergantung Yesus kan, itu tergantung yang Yesus. melihat ya. Oke. Iya. Tergantung yang Sebenarnya melihat. tidak ini kenapa saya itu ikut nyembrong karena saya mau clarity ini yang narasi-narasi ini. Begini, Yesus itu Tuhan apa bukan? Nah, konteks Kristen ya, Alkitab ya. Ya Tuhan ya, betul ya Tuhan. Jadi ini dikunci nih, Yesus Bang Hidayat. Tuhan. Saya catat dulu. Gini bang, saya tambahin dulu bang. Ya. Ya, coba. Bagi pengikut Kristus, dia percaya Tuhan bang. Kita Iya, garis bawahi dulu. Oke. Gitu loh. Yesus pokoknya titiknya Tuhan. Percaya dia Tuhan. Oke, Yesus pokoknya Tuhan. Oke. Sekarang yang menebus di kayu salib itu Tuhan, betul? Yang menebus, yang disalib itu ya Yesus, yaitu Tuhan. Yesus yaitu Tuhan. Berarti Tuhan yang menebus. Betul apa salah? Betul kan? Betul. Yang puncak dari ini kemudian ada satu timbul pertanyaan, apakah Tuhan pernah mati? Tuhan mati waktu dia jadi manusia, yang mati pasti daging ini bang. Jangan kok Tuhan itu. Gini maksudnya gini, dia kan coba. waktu itu jadi manusia kan, manusia berdosa. Semua manusia berdosa pasti mati karena dia masuk menjadi manusia. Jangan lagi ke manusia Bang Suki. Ini tuntaskan tentang Yesus dan penebusan saja ini. Ini yang semalam ini jadi bahan ketawaan si pendeta itu. Karena dia ternyata mengakui Tuhan di Kristen itu mati. Sekarang saya mau kulerasi, walaupun teman Kristen yang di bawah yang lainnya tidak setuju. Sekarang gini, yang menebus dosa, saya ulang ya, yang menebus dosa Kristen adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sekarang yang disalib, menurut 2 Korintus 12, nomor 3, terkutuklah Yesus, kata Paulus, yang juga dikutuknya di Galatia 3:13, yang mana dia itu disalib sesuai dengan nubuatan. Ada tertulis katanya. Maka timbul pertanyaan. Yang menebus dosa Kristen ini, Tuhan apa manusia? Karena kalau yang mati itu kemanusiaan, tiada konsep itu Tuhan adalah manusia. Kalau di Bible yang saya baca gitu. Saya tidak pernah terbaca Tuhan adalah manusia. Apa yang ada di Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Di 1 Samuel 15:29 lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Juga di Hosea 11:9, aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala ini karena aku Allah bukan manusia. Sekarang maka jika Yesus itu adalah Tuhan, yang seperti di Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, berarti campuran kan? Kalau Yesus itu memang Tuhan, berarti dia Allah itu sendiri gitu. Jadi sekarang yang timbul pertanyaan di sini, yang menebus Kristen dari dosa adalah Tuhan. Sekarang yang saya tanya, Tuhan apakah mati atau tidak?
Jawab. Bukan, jadi dua jawaban nih Bang, sulit. Oh, dua jawaban. Oke, jadi saya ada dua bilang berarti. jawaban. Kisah Jangankan cinta dua jangankan dunia. Yesus ya Bang, Oke. manusia juga nggak pernah mati Bang. Kok mati? Ya itu tubuhnya. Kan Jangan ke begitu. manusia. Bang Suki, ini kan kita bahas tentang Yesus, Bang. Jangan ke manusia lah. Kalau kita pasti mati lah, Bang. Sekarang Tuhan yang Oke, saya maksud. Kalau Apakah bicara Tuhan mati? Yesus ya, Mm-mm. bicara Yesus, ya Yesus mati. Oke, Ya, Yesus tapi kalau mati. bicara Tuhan, Tuhan nggak mati. Aduh. Ngerti nggak? Nah, sekarang Izin, begini saya Bang, bisa- Bang Al Hidayah, Pak Suki, saya Pak sebenarnya nggak Suki. bakal pernah mati Bang, kan gitu. Oh Oke, itu mati itu, nah itu tubuhnya, gitu. Oh, tubuhnya Suki. Tuhan mati gitu ya. Sebentar Iya. teman-teman, sebentar sedikit. Dimengerti Bang, cuma sulit untuk Pak dipahami. Suki, izin saya potong, bisa Pak Suki? Ya. Ini misioris ini teman Kristen kah? Iya, Bang Iya Mas. iya itu Saya- teman izin. Kristen tuh. Oke, Saya silakan. izin. Tadi Maka ada saya ulang yang- dulu pertanyaannya supaya teman Kristen nangkap. Yesus itu Tuhan apa bukan? Nanti saya jawab itu. Saya klarifikasikan dulu yang saudara saya tadi mengatakan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Bapak Suki, coba buka Yohanes 10 ayat 30 Pak Suki. Aku dan Bapak adalah satu, itu saya tahu. Itu tidak usah dulu, karena yang kita bahas di sini sudah jauh ini. Sekarang Tambahin, Enggak. saya tambahin. Ini Bang, Sebentar, Bang Al, Bentar dulu. Bang Al, satu-satu kita. coba satu-satu- rebutan coba. Nah, gini Bang, satu-satu kami jawab biar diskusi kita runut. Iya, makanya saya tadi ini karena tentang kematian ini. Nah, Makanya jadi sebab itulah satu-satu belum kelar ini, Bang. Jadi Anda Saya sependapat tadi- dengan Bang Suki bahwa Yesus itu Tuhan kan? Ya kan? Gini, kalau menurut iman kekristenan Yesus adalah Tuhan. Oke, Yesus adalah Yang Tuhan. terpungkiri itu. Sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Tuhan, berarti Tuhan pernah mati kalau dalam Kristen. Sekarang, Pernah bangkit, pernah mati, jelas. Oke, Tuhan pernah mati di dalam Kristen. Ya, Sekarang itu di 1 keimanan. Timotius 6 nomor 16 tertulis, Allah yang bersemayam dalam terang yang terhampiri tidak mengalami maut, berarti tidak pernah mati. Nah, yang disinilah kemudian timbul pertanyaan. Menurut Musa dan Yesus, Tuhan itu tidak pernah mati karena memang manusia mati kalau memandang dia. Keluaran 33:20, 1 Timotius 6 nomor 16. Tetapi menurut Kristen, Tuhan itu mati setelah melihat manusia. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau Anda tidak mengerti konteks itu, rasakan sendiri. Itu ya Coba. gimana lah. Itu akibat Ya, kebodohan dirasakannya. Anda. Udah. Oh, kebodohan. Ini Konteks sudah main itu, bodoh. konteks itu, ya jelas lah. Ya namanya nggak ngerti kan jelas. Kita pengen tahu maka Iya. dijelaskan. Benar. Coba jelaskan. Makanya saya katakan tadi, derita kamu semua itu kalau nggak ngerti, biar saya jelaskan didengar. Boleh? Nah, Iya, coba. itu. Kalau kami Derita saya kekristenan, ditanggung oleh Tuhan yang mati, gitu, Bang ya. saya mau jelaskan udah dipotong. Ya, itu udah poin aja, Bang. Oke, silakan. Biar nanti kami yang kami ini mengerti, gitu. Oke bang. Bang Masionaris mengatakan bahwa Tuhan itu pernah mati dan pernah bangkit ya. Sekarang saya tanya, malaikat pernah mati dan bangkit nggak? Jangan melebar dulu, itu bisa saya jawab kah? Jangan dipotong-potong. Jadi biar kita enak diskusinya. Iya. Kalian tadi jawab ya. kalian memberi soal, tapi mau saya jawab udah dipotong-potong gimana Iya, sih? coba Bang Misionaris. Masiorisme. Coba. Masiorisme. Oh ya, monggo. Ayo monggo Bang. Kalau Allah, kalau Tuhan memang tidak sanggup, Oh, tidak sanggup. tetapi karena tidak sanggup manusia melihat, menjadi manusialah dia turun ke dunia. Oke, Tuhan Itulah menjadi dinamakan- manusia. Itulah Tuhan dia ya. belum lagi selesai dia dipotong. Sudahlah, stoplah. Maaflah. Iya, enggak. Tuhan turun ke... Enggak, saya mau kasih penegasan aja. Tuhan turun ke dunia menjadi... Aduh, kok malah turun? Waduh. Gimana sih ini? Padahal kita mau santai-santai aja ini.
Bang Gini, Bang gini, Ali itu terlalu dalam pertanyaannya. Belum Kok siap ajaran ngambek kasih sih? dia. Kok ngambek? Gini, belum Bang. siap Oke, ajaran silakan kasih lanjut dia. lanjut teman-teman. Nah, sebentar. Hmm. Di sini konteksnya Yesus ya. Yesus. Kita harus tambahi Kristusnya, Bang. Kalau Yesus kan banyak, Bang ya. Yesus Kristus, kita harus lengkapi dulu gitu loh. Iya. Abang kan mengatakan tadi Yesus Kristus mati di kayu salib. Apakah Tuhan itu pernah mati? Secara daging manusia, Bang, dia mati, tapi secara kealahan roh ilahinya tidak pernah mati, Bang. Oke, maka di sini dua jawaban yang kita temukan dari Kristen. Pertama, kalau Bang Suki Tuhan mati. Kalau Bang Sadar katanya kedagingan yang mati. Sekarang saya tanya, yang menebus dosa Kristen ini Tuhan atau daging? Jawab. Satu-satu Bang Suki dulu jawab kalau mau jawab. Bang Suki Tuhan nanti. atau daging Tuhan yang menebus dosa Kristen? Sebenarnya jawabannya harusnya panjang, Bang, lebar. Oh, Kalau panjang ya. kita Dipersingkat Bang Suki agak supaya singkat. Saya soalnya Tuhan firman yang jadi manusia. Nah, firmannya firman. itu kekal, firmannya itu setia dan taat, dia hidup. Nah, Oke, dia hidup firman hidup. lalu dibunuh, ya tetap hidup, Bang. Nah, firmannya dibunuh. Beda. Boset, kok firman dibunuh? Maksudnya Mana itu? kan jadi manusia. Iya, iya. Oh, Ya coba, kan, coba. waktu jadi manusia maka bisa dibunuh. Dan Oh. manusianya itu bisa dibunuh, mati kan. Tetapi Oke. karena firman itu hidup, walaupun dia masuk ke alam maut, iblis tidak bisa merenggutnya. Dia bangkit lagi, gitu, Bang. Oke. Firman itu Merdeka lagi. mati. Firman mati atau tidak? Tidak kan? Enggak, Bang. Enggak. Firman nggak bakal Sekarang mati. Tuhan mati, firman hidup, daging mati, tapi Daging Tuhan mati. tetap mati juga. Jadi Ya, di sini yang pengertiannya mati Tuhan dua. yang mana? Kalau Tuhan dalam fisiknya, manusia dalam rupa manusia, iya. Kan Oke. makanya jawabannya harus Ini gimana? memang ke situ Bang Suki. Enggak ada kami bilang Allah yang dalam fisik, enggak ada. Tuhan itu. Oke, Tuhan mempunyai fisik manusia ketika menebus dosa Kristen di kayu salib, daging atau kemanusiaannya, begitu kan? Bukan, yang ada iya, konsep. betul. Yang menebus dosa Kristen di kayu salib adalah kemanusiaan. Sekarang Bang, coba Bang, kita saya perkuat potong dulu. dulu. Saya Oke, potong- gimana? saya Coba. potong dulu. Coba. Kalau Anda tersinggung dan tidak terserah ya, Tuhan Yesus Kristus datang menebus dosa umat manusia, Bang. Tidak dikatakan Iya. Kristen, Bang. Tidak. Oke, sorry. Dosa umat manusia. Karena saya tidak Ya. tahu ke situ, Bang. Kenapa? Kalau saya bilang seluruh Tidak ada. manusia itu seakan-akan kami Tidak. percaya Yesus mati. Jadi Oke, gini, enggak apa-apa. Makanya aku bilang tadi, Anda yakin dan tidak percaya. Tapi kalau di Alkitab dikatakan tidak, orang Kristen, Bang, tidak menebus dosa dosa umat dunia. Oke, Umat dosa dunia, manusia. Pak, bukan umat Bagi manusia, yang dosa percaya, dunia. Itu loh. Dosa dunia. bagi yang percaya. Oke. Dosa Sekarang- umat manusia yang percaya gitu, Bang. Oke. Anggap sajalah kami tidak percaya kan, karena memang kami tidak percaya kalau Tuhan mati. Jadi memang betul lah itu. Sekarang kita membahas ini tentang yang percaya. Kita menguji ini yang percaya ini. Tuhan Yesus datang menebus dosa manusia. Tuhan yang datang Gini, menebus dosa manusia gini. kepada orang yang percaya. Gini, Bang coba, Balida, gimana? ya, aku bilang ya. Ini Iya. kan room abang. Aku kan bilang tadi naik mau tanya Islam semestinya itu loh. Abang Enggak, mestinya nanti menerangkan. selesai ini Bang, nanti saya ini kok Bagaimana, silakan. Bang Suki aku tanya dulu. Ya. Setuju nggak dengan usulan saya? Iya, setuju. Kami juga setuju, Bang. Saya bahkan itu kan Oke, mengumpul lanjut, kalian di sini lanjut. untuk bertanya. Tapi oleh karena yang tidak Ini, kelar, Bang. saya menyambung yang semalam itu. Saya Gini. naik ke sini sebetulnya mau menanyakan Islam, Bang, yang rahmat hidayah tahlilah apa yang abang bilang itu. Iya, Kita kan nanti Bang. belajar, Ini gitu saya loh. paham perasaan Rahmatullah, antum. gitu loh. Oke, sekarang Bang kita kelarkan dulu ini, insya Allah nanti kita akan buka room tanya jawab gitu ya. Gini, Yesus sebagai Tuhan datang menebus dosa manusia yang percaya. Sekarang coba saya mau ketegasan dari kalian berdua. Apakah Tuhan pernah mati atau tidak? Ya Tuhan nggak pernah mati. Oh, enggak pernah Makanya mati. tergantung Berputar konteks lagi. mana nih jelasinnya, sebab di kekristenan ada Allah, ada Tuhan. Oke, jadi Bukan yang mati itu satu. siapa, Bang Suki? Yang mati Iya. itu siapa? Yang mati Yesus
dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti yang mati Tuhan, betul? Sabar Bang, Ya, Yesus dalam Kristus. konteks dia Oh ya, di manusia. nanti Bang Yesus Suki, ini Bang Kristus Sadar lah. mungkin lain. Coba. Coba Bang Sadar. Iya Bang Sadar, coba. Coba gimana kalau Bang Sadar itu gimana? Mungkin Bang Suki salah ketika dia bilang Yesus mati sebagai manusia, itu mungkin salah. Coba Bang Sadar. Yesus Kristus kemanusiaannya mati Bang. Oke, berarti sama, Betul. kemanusiaannya mati. Oke, Betul. sekarang yang timbul pertanyaan kemudian, yang menebus dosa orang-orang yang percaya, kemanusiaan atau Tuhan? Kalau aku nggak bisa jawab, soalnya kurang tahu Bang ya. Oh, Aku nggak bilang, tahu. nah, jadi Ya Bang Suki, Suki, gimana? Ya, Gimana, Bang Bang Suki? Suki. abstan. Jadi gini, ada yang menebus, ada alat penebusnya Bang. Oh, Sekarang ala kita mau lihat lagi. dari sudut pandang mana nih? Sudut Buset. pandangnya nih soalnya. Sobat kalau saya menjawab beda nih. Jadi gini, Oh, beda. itu Allah ya Bapak ini menebus manusia. Alatnya itu Kristus Yesus. Oh, Lalu pakai dua. Yesus menebus nggak? Bisa, dia menebus manusia. Tapi siapa yang menebus? Bapak. Oke, Bapak yang menebus Bapak. sebenarnya melalui anaknya. Gitu. Oke. Bapak yang menebus melalui anaknya. Jadi di sini Bapak suruh anaknya disalib Menebus dosa. untuk menebus dosa manusia. Sekarang ketika anak yang diutus oleh Bapak adalah manusia, maka yang saya tanya, yang menebus dosa Kristen Tuhan atau manusia? Itu tinggal simpel kok. Satu manusia, dua Tuhan. Gini Nah. Bang ya. Itu ada kata kuncinya Bang kalau Oh, kata kunci. Boset. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya terangkan, Anda pasti paham. Gini Bang. Nggak apa-apa Bang, satu terangkan kali aja satu- menurut kalian. Silakan Nah, terangkan. Kami kan nah, nggak ini, memaksa di nggak sini. Bisa Bang, nggak bisa. Satu kali satu sama dengan satu Bang. Itu Oh pemahamannya. gitu. Kalau Oh. yang paham. Gini Bang, Iya, iya. kita kan sudah gini Bang ya, Bang Ali. Saya sudah paham Bang Kristen bagaimana. Paham betul Bang. Saya enggak ngerti. Saya naik ke sini ingin bertanya ke Abang, ingin belajar mana yang hidayah itu, maksudku naik ke sini. Iya. Sekarang Oh, setuju sudah nggak? kelar Setuju nggak, teman-teman. Bang Suki? Setuju. Tapi sekarang gini, yang menebus dosa adalah Tuhan tapi manusia, ya kan? Sementara yang mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak mati, berarti gagal penebusan itu karena Tuhan menebus katanya, bukan manusia menebus dari dosa, bukan. Tuhan aku yang bilang menebus tadi, dari Bang. dosa. Nah itu, Ini, Bang, saya ya. kira sependapat Kami- dua-duanya ini bahwa manusia paham. yang menebus Kami dosa. paham. Makanya aku bilang tadi, satu kali satu tetap Oh, satu Bang. pakai kali boset. Itu loh. Makanya aku bilang, Oke, bagaimana Mas Suki? ketika Yesus lahir dari Bunda Maria itu yang Yesus itu lahir itu Tuhannya yang tubuhnya atau rohnya yang disebut sebagai Tuhan? Ya rohnya ya. Rohnya, yang tubuhnya bukan Tuhan. Ya itu Rubuhnya, Tuhannya. rubuhnya kata si pendeta Indritan, tubuhnya itu aksesoris saja bang, aksesoris katanya, Tubuhnya bukan ditampal. Tuhan. Berarti yang disalib dirasuk. itu yang mati itu adalah tubuhnya, yang rohnya nggak mati. Betul. Rohnya Jadi nggak sebab mati itulah. tapi keluar. Rohnya nggak mati tapi keluar dari tubuhnya Yesus. Gimana ini maksudnya? Ya nggak, betul nggak? Ketika Yesus mati, tubuhnya mati, rohnya keluar apa masih di dalam? Ya kan kalau nyawanya keluar ya tinggal tubuhnya bang. Ya, berarti manusia kan kalau mati. mati. Mati 3 dong. hari dikubur di dalam kuburan berarti dia mati. Terus setelah hari ketiga kemudian rohnya kembali lagi ke tubuhnya Yesus terus bangkit gitu. Betul. Betul bang. Berarti rohnya Yesus itu satu, roh Allah itu ya. Bukan itu rohnya Yesus sendiri bang. Roh Yesus sendiri. Berarti roh Yesus sendiri itu roh Allah. Dia Allah, tapi Allah Iya. bukan Yesus bang. Ini Bang loh, Suki, punya satu coba roh. baca di Keluaran 7 nomor 1 Bang Suki. Keluaran 7 Nomor 1. Oh iya. Saya tahu ini. Kalau Allah bukan Yesus, berarti Tuhannya ada dua. Jadi gini bang, Allah yang satu-satunya dan benar adalah Bapa.
Oke. Ya. Di dalam Nah, Yesus Bapa itu bukan ada Tuhan, Bang. firman. Firman yang keluar itu sebut anak. Anak ini yang firman yang keluar jadi manusia, itulah Yesus. Ya, Oke. ada roh juga di dalam diri Bapa. Rohnya itu kalau keluar disebut Roh Kudus. Roh Oke. Kudus Allah. Ya, Bapak- Yesus itu Bapak Allah. di dalam Tapi aku. Allahnya sendiri bukan Yesus, bukan Roh Kudus, tapi Allah itu Bapa, gitu lah. Oke, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Berarti ada berapa roh di dalam diri Yesus? Rohnya tetap satu, Bang. Roh Yesus waktu dia berada di sana. Lukas Bapaknya 4:18, Lukas 4:18 itu Yesus diberikan roh oleh Allah. Zakaria 12 nomor 1 roh ciptaan Allah. Yesaya 61 nomor 1 Yesaya juga diurapi roh Allah. Di mana itu aduh lupa ini Bible ya, sorry. Di Makanya aku 27 bilang nomor Bang 3. Hidayah, gini Bang Hidayah, kalau dikali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Kalau itu Oh gitu. pemahamannya dalam Bukan gitu kali loh. Bang, tambah mungkin Nah, bukan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, 1 kali 1 kami. berarti 1 kali roh Bapa dikali roh Anak dikali roh Kudus sama dengan 1 gitu ya. Ayub 27 nomor 3. Gini Bang ya. Gimana? Ya tadi kan dia analisisnya Gini. 1 Gini, kali 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti kalau- Bapa gini, dikali roh Anak dikali roh Kudus berarti sama dengan 1 gitu. Gini aku bilang, aku terangkan dulu lah. Pemahaman pengikut Kristus itu harus ada kunci paspornya Bang, supaya betul-betul paham isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, Kuncinya percaya ya, Bang, ya. kuncinya adalah percaya saja, imani saja, jangan tanya banyak. Itu kuncinya. Kami paham kok. Yesus Kristus Saya sebagai makin Tuhan paham dan Juru tadi. Saya Selamat. makin paham Bang. Tadi Makanya, yang Bang. mengatakan Gini, Bang. 1 kali Gini. 1 kali 1 sama dengan 1. Saya makin paham. Roh Bapa dikali roh Anak dikali roh Kudus sama dengan 1. Betul kan? Betul, gini Bang ya, aku tanyakan. Saya kan Berarti- sudah paham kekristenan saya ingin paham, ingin belajar. Gini Bang ya, saya Kristen gara-gara bapak saya Kristen, mama saya Kristen, ya kan? Bukan Hidayah kan Bang? Aku tanya dulu. Apakah saya Hidayah jadi Kristen? Kalau di orang Muslim bilang bukan Hidayah itu kan? Saya Kristen, mama bapak saya Kristen, saya Kristen keturunan. Nah, jadi saya ingin mempelajari dalam Bukan siapa kenaikan tahu Bang ya. Hidayah. Iya, iya. Siapa tahu Hidayah Bang ya, Hidayah gitu loh. Dari dulu katanya itu mempelajari, tapi giliran naik lagi ya doktrin lagi, naik lagi doktrin lagi. Ini. Nanti besok belajar lagi. Saya boleh nanya nggak Bang? Satu aja. Belum Silakan, masuk, silakan. Bang. Belum masuk. Gini, ada berapa saudara kita dari non Muslim? Ada 2 orang ya, Bang Suki sama Bang Sedar ya. Ini Bang Raksan ini Muslim kah Bang Raksan? Nih saya mau nanya nih. Halo Bang Raksan. Saya mau nanya. Bentar Bang. Bang Raksan. Tidur. Oh, kalau tidur dibawa aja dulu Bang, karena banyak yang mau naik. Nih saya mau nanya nih, Baik, Bang Bang, orang Suki biar ke Bang tidur. Sedar. Boleh nggak nih? Assalamualaikum. Oke, silakan Bang. Nah, sekejap ya. Saya mau bertanya. Serupa kita Muslim di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang Nabi Allah Idris. Abang maksudnya mau bertanya sama siapa Bang? Bang Sama Fauzi. Ustaz Hidayah. Oh, Okey. Kalau menurut Muslim, ada Abang non dua- Muslim. Tadi Ya, ada Bukan dia Islam, itu Islam. Bang ini Bang Sedar tadi katanya mau nanya. Enggak, saya mau nanya satu aja. Tanya aja Bentar, saya mau nanya satu aja. Oke, silakan Bang Rio dulu, satu-satu dulu. Silakan Bang Rio dulu. Biar satu-satu dulu. Silakan Bang Iya. Rio. Ya tadi ada yang mau nanya siapa? Bang Saya Sedar mau nanya. Cicak Salto. Jadi saya saran kepada teman-teman Muslim, kalau di Komal seperti ini, karena di sini adalah perbandingan agama, diskusi lintas iman, jangan tanya ke sesama Muslim. Kalau ini karena nanti ditanggapi sama mereka katanya Islam tidak sepaman lagi, karena premis-premis dari teman Kristen itu agak sensitif gitu.
Jadi silakan bertanya kepada Sam. Platformnya berbeda ya. Kalau yang dialog ini lintas tidak berbeda, ini tidak dengan berbeda. ceramah itu seperti misalnya channelnya YouTube-nya Ustaz Abdus Somad atau channel yang hanya untuk khusus menjelaskan Islam itu beda dengan ini gitu. Iya, Kalau iya, yang satu Paham. hanya orang Islam sendiri yang bertanya gitu. Tapi kalau yang seperti ini kan Jadi aku tanya ini kalau gini. Ya, saya ini bertanya misalnya. Oke, silakan Bang Rio. Bang Satu Cicak. dulu. Silakan. Siapa ini? Cicak kah Rio ini mau bertanya ini? Saya mau bertanya ini sama teman dan muslim. Oh, silakan. Di situ kan ada ayat bilangnya, aku adalah jalan kebenaran, tidak ada yang bisa menuju Bapa melalui Yesus. Bapa di situ yang dimaksudkan Yesus kan berarti bukan Yesus itu sendiri. Bukan. Iya nggak, Bang Suki? Iya betul. Berarti di atas Yesus masih ada lagi pengutusnya, kan gitu Bang Suki? Benar. Saya Nah. mengimaninya mempercayai begitu, Bang. Nah, berarti konsep Trinitas yang Abang bilang itu tadi, Roh Kudus, Roh Anak, Roh Bapa, itu Roh Roh apa satu lagi? Ya Roh Kudus. Konsep Trinitas. Roro. Tuhan Bapa, Konsep Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Berarti konsep Trinitas itu batal, Bang Suki. Gimana? Kan Abang kan tadi saya nanya nih, Yesus itu kan diutus, benar kata Bang. Berarti ada pengutusnya, betul kata Bang. Iya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, Bang Suki. Kalau gitu, Gini, bukan dia. saya jelasin ya. Jadi saya jelasin gini ya. Allah yang satu-satunya itu dan yang benar adalah Bapa, ya. Nah, Bapa ini memiliki firman seperti manusia Iya, saya punya oke lah. kata-kata, Gini, ya. saya Hanya paham roh. nih. Saya paham kata-kata Bang, saya paham. Tuhan dengan Allah beda. Gitu kan maksud Abang kan? Simpel Ya, aja gitu. nah, gitu. Ya. Ya, Berarti kalau gitu ya seharusnya yang Abang sembah itu Allah bukan Tuhan. Ya memang yang kita sembah Allah, Bang. Allah Bapa. Nah, sedang Allah Bapa berarti bukan Yesus yang mau sembah di situ, bukan Yesus yang mau puja-puja. Berarti Yesus ini seorang utusan loh Bang Suki. Abang Iya, sendiri yang jadi begini, mengakui. Bang. Iya. Jadi Abang harus mengerti gini dulu. Apa sih arti menyembah? Nah, itu harus dipahami dulu. Sekarang Misalnya ini ya. definisi menyembah ini menurut Abang gimana? Nanti menurut saya jelaskan juga. Oke deh. Jadi kalau di kekristenan itu proskuneo. Arti singkatnya, arti pendeknya, sederhananya, tunduk sujud secara fisik, Bang. Nah, arti luas tingginya itu meninggikan, memuliakan, menghormati sesuatu yang kita anggap lebih dari yang lain. Itulah menyembah. Jadi, Nah, Abang Cicak nih, Bang Cicak ya. Saya datang ke Abang Cicak nih. Lalu Abang Cicak. iya saya paham. Saya paham, ya? nggak usah disontohkan, Ya. saya paham. Ya. Sudah. Ya lalu apa lagi maksudnya? Ini sebentar saya Silakan. sapa dulu yang baru naik ini. Bang David. Ya, Selamat halo. malam. Selamat pagi Bang David. Selamat pagi, Bang. Dari Brastagi. Oh ya, Oke, Kristen salam Bang ya. dari Jambi. Kristen kah Bang David? Oke. Oke, Bang. silakan lanjut. Nah, kembali ke definisi menyembah. Nah, sekarang yang mau nanya, yang Abang sembah di situ itu Yesus kah atau bapaknya Yesus? Jadi gini Bang, Abang ngerti nggak? Yesus mengatakan gini, makananku melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kan Ngerti di situ nggak dia arti diperintahkan. melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan? Maksud ngerti nggak? Itulah menyembah. Jadi Yesus ini menyembah Bapa. Nah, Yesus ini yang memerintahkan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti siapa melakukan kehendak Bapa? Seperti dirinya. Makanya dibilang akulah jalan. Jadi waktu saya meneladani Kristus, itu saya menyembah Bapa. Kan ada perintah, kalau ada orang menerima utusanku, dia bukan menerima utusanku, tapi menerima aku. Kalau ada orang menerima aku, bukan menerima aku, menerima Bapakku. Ya estafet Bang, estafet. Artinya Ya. Yesus mengajarkan cara menyembah Tuhan gitu Bang Suki ya. Iya, Bukan Tuhan, dia Bang Alis, hidupnya, bukan Tuhan. hidupnya dia Bang. Tapi Bukan tapi Tuhan. begini Bang Suki. Bang Suki tapi begini. Yesus itu pernah menyendiri meninggalkan murid-muridnya untuk berdoa. Itu kan gak ada orang tahu siapa yang mau dicontohkan, kan nggak ada orang yang tahu dia menyendiri berdoa itu. Kan Kalau dicatat, Bang, mengajarkan di mencontohkan Alkitab. berarti kan harus ada yang tahu.
Kalau menyontohkan Iya. berarti harus ada yang tahu. Kalau dia sendiri menyendiri lalu berdoa kepada Bapa Allah, itu apa kok bisa menyendiri itu? Ya, dia kan Diajarkan sama siapa? mengajarkan doa, Bang. Doa Bapa kami. Kan yang disuruh apa? Diperintahkan. Doalah begini, doa Bapa kami yang di dalam surga. Tuh, disuruh ke atas. Tetapi semua doa Iya. Bapa kaminya itu caranya gimana? Sesuai kehendak seperti yang Yesus telah lakukan. Kehendak Bapa itu contohnya Yesus. Jadi kita bisa meneladani, oh cara hidup menyembah kepada Bapa itu sudah dikerjakan di dalam diri Yesus. Karena Yesus Iya, dijadikan benar. apa? Juru Gini loh, Bang selamat gitu Gini loh. loh, Kalau Bang orang Suki. meneladani dia menyembah Bapa gitu, Bang. Gini loh Mas Suki, benar. Sama halnya seperti kami diajarkan berdoa. Berdoa dengan melalui dari Nabi Muhammad mengajarkan kami berdoa untuk meminta kepada Allah. Kalau nggak Nabi Muhammad yang mengajarkan kami juga nggak tahu berdoa kepada Allah. Sama halnya seperti Ya. abang. Kalau abang tidak diajarkan Yesus berdoa kepada Bapa, abang tidak bakal tahu caranya berdoa. Berarti di situ kata kuncinya, bang. Kata kuncinya di Ya. situ. Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan dialah utusan. Kata Kan kuncinya tadi di Abang situ. udah jelasin bahwa Gini, yang Bang, gini, Bang. Allah Saya ada potong dulu, Allah, Bang ada Suki. Tuhan. Saya potong dulu, Bang Suki. Gitu. Gini, Bang Suki. Jadi Yesus Ini Tuhan, kan kita- tapi Allahnya itu Bapa. Nah gini, kalau bang Sedar. Saya mau bertanya nih. Ini saya sudah dengan Bang Suki sudah tanya. Nah, gimana tanggapan abang tentang pertanyaan saya tadi, Bang Sedar? Gini, kalau ini kembali kepada kejadian ya, kejadian penyebutan nama Tuhan, ya penyebutan kejadian. Kalau aku bilang pelajaran ya, aku bilang ya di kejadian baru, kejadian lama aku bilang penyebutan Allah Bapa itu masih Allah itu sendiri. Di perjanjian baru penyebutan Allah itu sudah Yesus Kristus, Bang. Itu loh. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Gitu loh, Bang. Yang percaya penjabarannya supaya kalian tidak bingung siapakah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah kami adalah Yesus Kristus. Itu pengajaran yang kami dapat, Bang. Pengajaran loh, aku bilang nggak pernah bertemu langsung, Bang. Ya. Saya orang jujur, saya orang benar. Sekarang gini, Bang ya, saya ingin belajar Islam itu loh, belajar, ingin mengetahui. Masa kita pelajari Kristen terus dari sini, sedangkan saya sudah paham Ya, silakan, Kristen silakan, gitu loh, silakan, Bang. silakan.